Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 mengundang pro dan kontra. Pasalnya, peraturan tersebut berisi rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan setiap bulannya bagi peserta mandiri dan penerima bantuan iuran. Untuk kelas 1 semula Rp59.500 menjadi Rp80.000. Kelas 2 dari Rp42.500 menjadi Rp51.000. Sementara kelas 3 dari Rp25.500 menjadi Rp30.000 per bulannya. Untuk penerima bantuan iuran, kenaikan dari Rp19.225 menjadi Rp23.000 per bulannya. Pak Donald, apa pembahasan krusial di tingkat pemerintah sehingga sampai saat ini rencana revisi Perpres nomor 19 2016 itu masih belum juga menemui titik terang, Pak? Yang jelas kan mendengarkan aspirasi yang terjadi di masyarakat dan direpresentasikan juga oleh Dewan. Oleh karena itu kan perlu dilakukan simulasi-simulasi. Kalau misalnya opsi ini dipilih, apa implikasinya dan bagaimana menutup. Intinya sama, bahwa kita tidak mungkin hanya membiarkan ya defisit itu semakin lebar. Tetapi ketika asas manfaat tidak mungkin dikurangkan, lalu berikutnya adalah ketika iuran anggap saya tidak jadi dinaikkan, apakah mungkin pemerintah akan lebih banyak mengeluarkan uangnya untuk berpartisipasi di BPJS Kesehatan ini, Pak Donald? Ya itu tergantung sepenuhnya tentu dari kemampuan fiskal pemerintah ya. Saya kira Kementerian Keuangan yang bisa jawab itu karena mereka yang mengelola dan menjadi bendahara negara. Sejauh mana kontribusi itu masih bisa ditambahkan. Gitu. Tapi memang kalau kita bicara tentang prinsip dasar solidaritas sosial, maka saling bergotong royong untuk memenuhi kebutuhan itu haruslah didorong gitu. Jadi bukan hanya bergantung pada pemerintah, karena kita memilih asuransi sosial itu intinya adalah kegotong royongan, solidaritas sosial. Apakah asas gotong royong itu sudah berjalan, Pak? Itu dia. Nggak puguh lagu di akhir tahun 2014 BPJS bikin MOU dengan Apindo menunda kepesertaan sampai 1 Juli 2015 yang diamini DJSN. Itu 25 jutaan loh. Mesti kan akhir 1 Januari 2015 harus sudah, malah ditunda. Artinya sebenarnya masalah ini juga tidak terlepas dari andil pemerintah juga. Oh iya, pemerintah, BPJS juga tidak berani. Saya udah bilang berkali-kali, BPJS itu sekarang bukan bawahannya menteri. Dia di bawah presiden. Harus, dan undang-undang memberikan ruang dia penegakan hukum. Nggak berani melakukan. Malah bikin MOU yang merugikan. Belum lagi sekarang PNS provinsi kabupaten kota di 34 atau berapa provinsi itu. Dan 500 kabupaten kota. Berapa yang udah bayar iuran? Penindakannya mana? Nggak ada. Harus ada penindakan. Sementara jalan yang paling mudah adalah untuk menaikkan iuran. iuran. Iya dong, itu otomatis kan dengan kan ini kalau bicara jaminan sosial kan bilangan hukum besar. Semakin besar semakin ringan. Kita bergotong royong bersama. Seorang sakit yang menghabiskan uang puluhan juta, iurannya cuma 50.000 sebulan, siapa yang nanggung? Yang sehat. Kalau memang pemerintah nggak punya uang, pakai uang saya dan kawan-kawan se-Indonesia. Bisa itu Bu Irma? Ada 139,6 triliun tahun ini. Jadi seperti yang Bang Indra bilang tuh benar. Di Komisi 9 ketika raker dengan Menteri, saya juga sudah sampaikan sama Bu Menteri. Ada sekitar 137 triliun cukai rokok. Di negara-negara maju, cukai rokok itu 50% kembali kepada kesehatan masyarakat. Bang Indra benar, dan saya sudah sampaikan kepada Bu Menteri. Nah sekarang tinggal bagaimana keberanian Menteri Kesehatan, BPJS untuk menyampaikan itu ke pemerintah. Kan cukai rokok itu kan hukuman. Kalau Komisi 9 setuju sekali tuh Bang. Apakah Kemenkes berani Pak Dono untuk menyampaikan hal itu kepada Saya Presiden? kira upaya-upaya ke arah itu kan memang dilakukan ya. Saya kira proses-proses ke arah itu memang dilakukan karena bagaimanapun kalau anggaran kesehatan kemudian meningkat, kita kan bisa investasi ke kesehatan lebih besar dengan berbagai persoalan itu. Jadi saya pikir pemerintah, Kementerian Kesehatan dalam hal ini memang berposisi ingin juga hal itu bisa terrealisir. Artinya sudah disampaikan kepada Presiden juga seperti itu? Saya tidak tahu secara persis, tetapi memang tentu ada upaya-upaya ke arah itu. Lewat sebenarnya gini Bang, biaya orang sakit itu bisa turun ketika promotif preventifnya Kementerian Kesehatan jalan. Nah sampai hari ini Bang Indra juga tahu persis tuh, beliau juga investigasi itu bahwa promotif preventif itu nggak jalan.
Ya, IVA Servik contoh salah satu contoh nih ya. IVA Servik itu nggak jalan di Vaskes 1. Padahal untuk melakukan IVA Servik itu murah sekali biayanya, hanya Rp1.000. Rp1.000 untuk melakukan IVA Servik. Karena teman-teman saya sudah melakukan itu, ya bidan-bidan PTT itu, ada yang ketemu saya bantu untuk melakukan IVA Servik. Nah, bayangkan saja satu orang yang penderita pasien kanker serviks itu sampai hari ini harus menunggu 6 bulan untuk bisa kemo. Melalui BPJS Kesehatan. Bukan, selama ini memang alatnya itu memang kurang, alkesnya. Sehingga mereka harus menunggu untuk penyinaran itu 6 bulan, udah mati duluan. Kan itu terjadi. Maka tadi ketika saya bertemu dengan Bu Menteri juga setuju untuk memperbaiki semua alat-alat kesehatan. Tapi harus bersuara Bu Menteri. Itu tadi, makanya saya pernah Harus bilang. didengar masyarakat Ini Bang Indra, gitu. saya pernah bilang nih Bang, mohon maaf. Bu Menteri kita ini harus mendapatkan orang-orang yang tidak hanya memberikan copy paste program setiap tahun. Harus ada inovasi, harus ada keberanian untuk melaksanakan program dan membuat program yang betul-betul bermanfaat gitu. Jangan setiap tahun copy paste. Terus terang Komisi 9 selalu melihat bahwa dari tahun ke tahun itu programnya hanya copy paste, dan itu yang kemarin kita tolak kan. Ya, jadi saya kira sejalan dengan apa yang disampaikan, memang kan kita sadar betul fakta yang sekarang menggambarkan bahwa upaya-upaya pelayanan yang di hilir ini membutuhkan biaya besar. Oleh karena itu sepakat di hulu pencegahan, promosi, prevensi. Bagaimana itu dilakukan? Tentu dengan penguatan pelayanan primer, dan itu salah satu prioritas pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan sekarang. Memperkuat pelayanan tingkat pertama, kemudian juga menggalakkan promosi prevensi dan sebagainya. Memang sekarang kalau kita lihat semua penyakit katastropik yang besar itu, jadi kalau data menunjukkan 8% saja kunjungannya, tapi sampai 35% menghabiskan biaya. Ini kan karena terjadi sebelum kita punya satu sistem pembiayaan seperti ini. Mereka tidak bisa berobat. Mereka tidak berani keluar. Ya. Ketika sekarang keluar, kita belajar dari berbagai negara, 5-10 tahun ini harus kita bayar kondisi seperti ini. Sampai satu kondisi stabil baru bisa kita. Adakah yang salah dengan sistem yang kita anut selama ini? Sebetulnya dalam BPJS? tidak salah, tetapi memang ada perkiraan kita di dalam roadmap ya pertumbuhan peserta yang ternyata lebih besar dari apa yang kita duga. Seperti misalnya tahun pertama itu kan target peserta itu 120 juta misalnya. Nyatanya sampai 134 juta. Seperti itu. Jadi sistem ini kalau kita mau lihat sebenarnya dia menjawab kebutuhan masyarakat. Baik, tapi kemudian kita mengalami masalah teknis yang harus kita atasi ke depan. Artinya ada kesalahan kalkulasi ketika perencanaan di awal, Pak Irfan ya? Saya rasa nggak sepenuhnya begitu ya. Karena memang tadi sudah dikatakan bahwa memang animo masyarakat juga sangat besar. Nah, khususnya ini PBPU informal. Itu di dalam roadmap untuk PBPU itu targetnya kan sampai 2019. Tahun pertama targetnya hanya 500.000. Yang terjadi apa? 9 jutaan yang daftar dan sebagian besar itu yang sakit. Gitu. Artinya sifat gotong royong di situ tidak muncul ketika itu. Subsidi silang belum muncul di situ. Khusus untuk PBPU tadi saya ungkapkan bahwa sampai dengan terakhir itu rasio klaimnya hampir 300%. Artinya yang dia bayarkan 3 kali lipat itu untuk biaya manfaat. Nah, disinilah tadi yang saya katakan, kalau misalnya kelas 1 dan kelas 2 yang itu mampu, relakah kita bahwa justru yang PBI atau yang lain tidak mampu justru mensubsidi yang mampu. Nah, begitu. Di situ kita juga berusaha menerapkan keadilan di situ. Dan juga terkait dengan tadi bilangan besar benar. Kenapa juga misalnya iuran PBPU dengan PPU kalau di rata-rata mungkin ada yang tidak bisa head to head. Tapi agak sedikit beda. Kalau PPU itu tadi gotong royong itu lebih tercipta. Begitu daftarkan sekian ribu itu random, tidak semuanya sakit. Tapi PBPU sebagian besar itu sakit. Itu sudah dihitung oleh para ahli. Dan yang paling tinggi itu sama dengan batas atas PPU. Batas atas PPU kan 8 juta, berarti rata-rata itu 400.000 untuk sekeluarga dibagi 5, 80.000. Sama persis dengan PBPU 80.000. Baik, kita break dulu dan pemirsa tetaplah bersama kami di Talk to iNews.